Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call bersama saya Pendeta Anece Sidabutar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Kubung. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Karena itu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu bagi kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh ada malam ini sebagaimana adanya kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dari Yehezkiel 11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berkata, "Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikkan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada, hati yang keras kadang bisa lebih keras dibandingkan kerasnya batu. Batu masih bisa dibelah oleh air yang lembut, namun hati yang keras belum tentu pecah oleh nasihat yang lembut. Hati yang keras inilah yang dimiliki oleh umat Tuhan. Mereka telah menyimpang dari perjanjian yang telah diikat dengan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak mau mengikuti segala ketetapan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan pun membiarkan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi Ia adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia adalah kasih bagi hidup umatnya. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan menyampaikan janjinya tentang pembaharuan kepada umat Israel yang berada di pembuangan pada masa itu. Pembaharuan itu adalah pemulihan relasi umat dengan Tuhan. Tuhan bersedia kembali memelihara umatnya. Karena itu Tuhan melalui rohnya, Ia akan memberikan hati yang lembut dan taat, sehingga umat Tuhan mereka tetap hidup menurut ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kadang pergumulan hidup kita yang kita alami bukan karena sesuatu yang lain datang dari luar, tetapi bisa jadi karena kekerasan hati kita yang tidak mau mentaati kebenaran firman Tuhan yang menuntun pada sebuah kehidupan. Kita akhirnya keras hati dan tidak mau mentaati firman itu yang pada akhirnya membuat hidup kita menjadi arogan, lalu sukar ditegur, tidak mau mengalah, dan merasa paling benar juga hebat. Sungguh sikap ini dapat merusak relasi persekutuan, keluarga,
dan juga kehidupan kita di masyarakat. Pada akhirnya kita merasa tidak ada kedamaian dan kesejahteraan. Itu merupakan sebuah pergumulan dalam hidup. Dan pergumulan juga bisa jadi kita alami, kita memilih menjauh daripada Tuhan. Pada akhirnya kita jatuh dan merasa tidak berdaya. Padahal Tuhan selalu ingin dekat dengan hidup kita. Kehidupan yang jauh daripada Tuhan, inilah kehidupan yang paling mengerikan. Karena itu, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita memerlukan pembaharuan hati, yaitu hati yang keras seperti batu diubah menjadi hati yang lembut, hati yang taat kepada firman Tuhan. Dan ini hanya akan terjadi ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh-Nya. Taat dan setia pada firman Tuhan adalah kunci hidup kita bersukacita. Sukacita itu tidak berbicara tentang kesenangan, tetapi sukacita berbicara tentang kedamaian, kesejahteraan di dalam hati kita, ketenangan. Sukacita juga berbicara tentang walaupun pergumulan hidup ini terasa berat, tetapi akan selalu ada jalan keluar. Sukacita berbicara tentang di dalam gelap ada terang. Sukacita berbicara tentang dalam kematian ada kebangkitan. Itulah sukacita, karena kita dipelihara oleh Sang Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan. Ajarlah kami untuk dapat melakukan firman ini di dalam hidup kami, sehingga kami beroleh sukacita yang menuntun hidup kami selalu pada jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Apapun situasinya dan kondisi yang dialami, mari Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami semua. Ya Tuhan, malam telah menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu, peliharalah kami dalam istirahat malam hari ini, dan kami boleh bangun esok hari untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.